Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rel TV Official dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial dan hadir perdana di Rel TV Official, yaitu Bapak Kepala BPS Kabupaten Empat Lawang. Kita silakan untuk memperkenalkan diri. Oke Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Windy Prabowo Setiawan, saya baru 2 bulan di sini. Oke. Saya menggantikan pejabat yang lama Pak Didi yang pindah ke BPS lah. Oke, baru ya ada di Empat Lawang ya. Mungkin kita intro dulu Pak sebelum kita membahas mengenai Reksosek ya, registrasi sosial ekonomi. Gimana nih tanggapannya tentang Empat Lawang? Baru 2 bulan di sini. Ya, saya suka di Empat Lawang ya. Ada suka ada tidaknya. Sukanya sepi. Ya. Oh, sepi. Ya karena saya besar di Jakarta, crowded ya. Tapi ada juga yang nggak sukanya. Sering mati lampu gitu. Oh iya. Itu yang bisa dibilang agak sedikit inilah apa tapi ya bagaimanapun juga mesti bisa adaptasi lah. Iya, oke. Dengan segala kelebihan Ya, dan kekurangan yang ada ya. di Empat Lawang ini Kalau ya. makanan sih cocok. Cocok ya, enak-enak Pak. Oke, pemirsa, kita hari ini akan membahas mengenai program pemerintah Republik Indonesia, yaitu Reksosek atau Registrasi Sosial Ekonomi ya. Jadi Reksosek ini pemirsa merupakan program dari pemerintah Republik Indonesia dalam upaya untuk mengumpulkan data untuk mendapatkan penurunan kemiskinan atau kemiskinan ekstrim. Ya, ekstrim. Penurunan ekstrim ya. Jadi maksudnya penurunan ekstrim itu yang seperti apa, Pak? Ya jadi gini, data resource ini suatu sistem atau basis data yang berisi terkait dengan profil, kondisi sosial ekonomi, kemudian demografis, ya, kemudian juga kondisi perumahan, sanitasi air bersih, dan juga terkait dengan kerentanan penduduk ya. Jadi data Reksosek ini sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2022 yang baru masih bisa dibilang masih hangat lah, bulan Juli kemarin turun dari Bapak Jokowi bahwa tahun 2024 itu kemiskinan ekstrim di Indonesia itu harus 0. Jadi kemiskinan ekstrim harus 0. Apa itu kemiskinan ekstrim? Ya, jadi kemiskinan ekstrim itu adalah penduduk yang berada di bawah 0,8 garis kemiskinan. Atau bisa juga di penduduk yang di bawah 1,9 US dollar PPP. Purchasing Power Parity. Gitu. Jadi kurang lebih kalau berdasarkan garis kemiskinan itu ada 10.000 penduduk di Kabupaten Empat Lawang yang masih di bawah atau di kemiskinan ekstrim dari 34.000 penduduk miskin di Empat Lawang. Itu terdata di BPS ya? Data di BPS tahun 2021. Tahun 2021. Nah, berbicara mengenai data tadi Pak ya, kita singgung mengenai data. Mengapa data itu menjadi modal yang penting dalam pembangunan negeri ini? Gini. Data itu mahal ya, data itu mahal. Tapi akan lebih mahal lagi kalau kebijakan itu tidak didasarkan atas data. Perencanaan harus berdasarkan data. Data yang bagaimana ya, data yang objektif, data yang reliable, data yang relevan, data yang sesuai dengan istilahnya kondisi di lapangan, dan banyak lagi dan sesuai juga dengan konsep dan metodologi. Jadi data itu tidak dihasilkan berdasarkan apa istilahnya semau kita ya. Ada konsep metodologi yang harus diikuti. Dalam hal ini kami BPS kita mengikuti United Nations ya. Jadi banyak sekali data-data yang kami sajikan ini bisa dibandingkan antar negara. Itulah yang membedakan kami mungkin dengan data. Kemudian juga ada 3 jenis statistik atau data ya. Jadi statistik dasar, di mana kami mengumpulkan data terkait dengan keluarga seluruh Indonesia. Itulah menjadi apa istilahnya tupoksi dari BPS. Kemudian juga ada statistik sektoral yang disediakan oleh kementerian lembaga. Jadi misalnya data terkait dengan pertanian, dinas pertanian, terkait dengan ekspor impor, data dan sebagainya. Itu dihasilkan oleh sektoral. Ya. Dan juga lagi data statistik khusus, yaitu mungkin untuk kepentingan khusus mungkin terkait dengan data pilkada dan lain-lain itu statistik khusus itu. Ya di sini kami tugas BPS adalah membina ya sebagai pembina data.
Dan kami di sini juga selain data-data kami juga perkenalkan ke masyarakat ya, kami juga membina-bina apa istilahnya data-data dari kementerian lembaga lain, dari OPD, ya. Bagaimana data yang baik benar-benar mulai dari pengolahan istilah bisa dibagi pakaikan. Jadi data itu jangan misalnya ada suatu kementerian lembaga itu data dihasilkan itu mereka hanya istilahnya untuk dipegang untuk mereka aja jangan. Jadi nanti itu data itu juga kami butuhkan. Contohnya untuk di Patlawang ini data-data itu kami butuhkan untuk DDA. Jadi Patlawan dalam AMKA. Untuk apa sih DDA? Nah, itu kan pentingannya banyak ya DDA, terutama untuk investor lah. Investor tuh kalau mau invest di suatu wilayah dia akan mencari DDA. Iya, pakai data dulu. Data. Mereka akan berani kalau misalnya tidak mengetahui kondisi yang ada di suatu daerah. Gitu. Jadi data itu penting sekali. Makanya kalau membangun tambah data itu akan lebih jauh-jauh lebih mahal daripada kita membangun dengan data. Oke, untuk data di 4 Lawang sudah efektif belum nih Pak? Apanya itu? Data yang ada di Kabupaten 4 Lawang ini sudah efektif belum untuk pembangunan Indonesia? Ya kalau dibilang efektif atau tidak itu kita melihat relevansinya ya. Jadi bisa jadi misalnya gini, kan betulnya BPS itu adalah sebagai tukang potret sebetulnya. Jadi gini, di daerah kami memfoto kinerja dari bupati dan wakil-wakil dan seluruh aparat yang ada. Jadi misalnya kami mengeluarkan data kemiskinan, ini loh data kemiskinan yang ada di Empat Lawang. Bukan berarti bahwa jadi keefektifan data dari BPS itu tidak perlu diragukan lagi ya. Karena tidak ada intervensi dan dari juga pemerintah. Konsep metodologinya. Jadi kalau misalnya ada yang data tidak benar, kita lihat konsep metodologi bagaimana. Jadi kita adu konsep metodologi. Ini loh konsep metodologi yang kami gunakan. Dan tidak konsep ini juga dalam artian ada dasar dari mana konsep metodologi itu. Jadi kita istilahnya ada pakemnya lah. Jadi kita bisa dibandingkan antar negara. Makanya BPS itu juga suatu lembaga apa ya non government lainnya, jadi NGO itu yang istilahnya di Asia Pasifik juga punya nama, jadi cukup diseganilah di Asia Pasifik. Makanya BPS kita ini itu menjadi apa istilahnya menjadi negara-negara Asia Pasifik untuk belajar terkait dengan statistik dari Vietnam, dari Asia Selatan, dari mana dari Asia Pasifik sana, negara-negara Pasifik. Jadi banyak dari mereka yang belajar statistik di BPS. Jadi bisa dibilang BPS kami ini sudah istilahnya cukup mumpuni lah gitu. Cukup di era ideal lah ya. Di era statistikan di dunia. Karena juga sering kepala BPS kami menjadi chairman ketua lembaga dari pertemuan statistik seluruh dunia. Menjadi percontohan bisa, gitu ya. Bisa percontohan dari dia. Banyak yang belajar, Malaysia belajar, Vietnam belajar. Iya, ke Indonesia, weh. Wah, luar biasa sekali BPS Indonesia ya. Kebetulan karena saya di pusat, jadi saya tahu. Ya, banyak informasi yang didapat ya dari pusat itu ya. Berarti itu menunjukkan bahwa BPS kita yang Indonesia ini sudah ideal lah ya untuk dijadikan percontohan. Kategori data yang ideal tuh gimana tuh Pak? Data ideal itu ya data yang istilahnya tepat waktu, kapan dibutuhkan dia tersedia. Jadi saya bilang ya. Kemudian juga dia mengikuti konsep metodologi yang istilahnya sahih lah ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Objektif, kondisi sesuai dengan lapangan, ya, dan apa relevan. Ya. Jangan sampai data itu udah relevan, dan juga masalah timing, periode waktu. Jangan sampai data-data yang lama digunakan untuk istilahnya membuat kebijakan di tahun-tahun sekarang. Jadi itu mesti harus ada istilahnya adjustment ataupun mungkin kita mesti ke lapangan lagi untuk apa istilahnya memperbarui data yang ada. Kenapa data harus diperbarui, Pak? Ya karena kondisinya berubah. Bisa jadi misalnya nggak usah lama-lama, dalam sebulan atau seminggu ya. Suatu penduduk di suatu wilayah misalnya di Tanjung Kupang di mana saya tinggal, mungkin ada yang pindah, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang ya urbanisasi atau pindah kemana atau bekerja, yang datang juga seperti itu. Jadi apa istilahnya data itu ini mobile, artinya bukan mobile, istilahnya apa dinamis ya. Jadi kalau seandainya data terlalu lama atau 5 tahun yang lalu gunakan untuk istilahnya sekarang itu sudah tidak sesuai lapangan lagi, sudah tidak relevan lagi. Jadi hati-hati sekali. Contohnya ya mungkin sekarang misalnya mungkin ibu bisa mbaknya bisa tahu kan
data tidak tepat sasaran dan lain-lain dan sebagainya. Karena kok dia dapat terus bantuan padahal dia sudah misalnya sudah tidak miskin lagi atau sudah bagaimana, nah itu. Jadi data itu harus terus sering diupdate. Juga demikian data Rexosec ini yang kami akan lakukan ini nanti setiap tahun juga akan ada updating terus. Jadi tidak selesai setelah selesai pelapangan selesai tidak, terus kita update ya karena yaitu data dinamis, mobile, jadi terus harus kita terus lakukan perbaruan data. Untuk BPS sendiri langkah apa saja nih yang sudah dilakukan untuk memperbarui data-data yang ada? Ya, kita lakukan ini updating survei. Contohnya kalau misalnya kita melakukan sensus kan biasanya besar ya. Iya, betul. Nah, kita untuk updating itu kita menggunakan survei. Jadi kita ada suatu metode statistik gimana supaya nanti sampel-sampel yang akan diambil itu errornya kecil, salahnya kecil, ya dan juga reliable, bisa diandalkan, dan juga istilahnya ya sampling errornya juga kecil dan istilahnya bisa ditanggungjawabkan. Oke, itu ya pemirsa ya kenapa data itu penting ya. Berdasarkan penjelasan dari Kepala BPS 4 Lawang tadi itu menunjukkan bahwa data itu memang benar-benar sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk membangun negeri. Memang mahal ya. Tapi tadi saya sampaikan akan jauh lebih mahal lagi kalau suatu kebijakan pembangunan itu didasarkan tanpa data, takutnya akan menyimpang jauh. Oke. Oke pemirsa, kita kembali ke inti dari percakapan kita pada pagi hari ini Pak ya, yaitu mengenai Rexosec, registrasi sosial ekonomi. Ini pertanyaannya, Rexosec ini merupakan program pemerintah yang baru tahun 2022 ini ada atau tahun-tahun sebelumnya ada? Ya, bisa dibilang Rexosec ini suatu sensus yang persiapannya itu cukup pendek ya. Biasanya kami sensus pertanian, penduduk itu persiapannya 2 tahun sebelumnya kami sudah persiapan. Tapi untuk Rexosec ini, karena ini istilahnya amanah dari Bapak Presiden, terkait dengan Impres nomor 4 tadi yang saya sampaikan, persiapan kami mungkin bisa dibilang hanya 3-2 bulan. Ya, jadi kami mulai dari istilahnya di dalam kita melakukan konsolidasi baik dengan internal maupun eksternal. Setelah itu kita kemudian rekrutmen petugas, pelatihan petugas, dan nanti tanggal 15 Oktober sampai 14 November cacahan di lapangan. 14 sampai 15. 15 Oktober sampai 14 November. Jadi kami mohon supaya Bapak Ibu dimanapun berada di Kabupaten Parlawang ini mohon bisa menerima petugas-petugas kami. Jawablah sesuai dengan kondisi yang ada, yang tidak usah ditambah atau dikurangkan. Jadi data yang nanti yang objektif, yang sesuai dengan lapangan, itulah nanti yang data akan kami berikan ke pemerintah supaya pemerintah nanti kebijakan yang akan diambil itu sesuai tepat sasaran. Itu. Semua Pak ya, semua masyarakat segala kalangan seluruh Indonesia semua didata, baik itu si miskin sampai si kaya semua didata. Ini bisa dibilang sensus keluarga. Sensus keluarga ya. Jadi ada sensus penduduk, ini bisa dibilang kita punya 3 sensus penduduk, pertanian, dan ekonomi. Ini bisa dibilang sensus keempat ya, sensus keluarga. Ya, semoga ini bisa menjadi apa istilahnya kita bisa menjawab amanah dari Bapak Presiden dengan data ini sehingga apa yang sesuai dengan Impres tadi itu bisa kemiskinan ekstrim 0 tahun 2024. Mungkin Pak Jokowi nanti sudah selesai jadi presiden ya. Beliau selesai jadi presiden dengan kemiskinan 0 ekstrim ya. Yang sangat ekstrim itu. Mungkin kemiskinan ada ekstrim dan sangat miskin dan miskin. Ya, itu mungkin yang ekstrim akan diangkat. Jadi jangan sampai ekstrim sekali. Oke, jadi pemirsa dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November nanti ya, kalau ada anggota petugas lapangan dari BPS, mohon diterima ya. Apakah kita sudah melakukan sosialisasi? Ya, sosialisasi sedang kami lakukan, baik di tingkat pemerintah daerah, ya, kami sudah ke Bapak Bupati untuk mohon dukungan, ya kemudian juga kami sudah ke OPD, ke Bapeda, ke Dukcapil, nanti juga ke Dinsos terkait dengan juga Kominfo. Kami sudah mohon juga bantuan untuk sosialisasi, nanti juga akan ada pasangan spanduk-spanduk. Ya, kami juga berharap ada jadi kami sekali lagi BPS jangan tidak kerja sendiri, kami juga mohon dibantu ya.
terutama dengan OPD-OPD yang memiliki jangkauan sampai ke masyarakat desa, PMD juga itu ya. Jadi kami mohon bantuannya mungkin nanti Bapak Ibu Kepala Desa misalnya bisa membuat spanduk gitu ya terkait dengan Reksosek ini. Jadi untuk tiap kecamatan kami sudah pasang, mungkin baliho-baliho dalam waktu dekat ini akan kami pasang, dan juga melalui medsos-medsos juga sudah kami sosialisasikan. Jadi sekarang melalui podcast ini, terima kasih sekali. Dan juga melalui media cetak juga sudah kami, mulai kemarin Senin ya, sudah kami siap sebarkan. Semoga masyarakat bisa, istilahnya dengan resource ini, masyarakat bisa membantu tugas-tugas kami di lapangan. Oke. Ini Pak, untuk pengumpulan data Reksosek ini ya, secara spesifik apa saja sih yang akan diberikan pertanyaan kepada masyarakat ya, tentang apa saja nih? Sudah jelaskan jadi bahwa ini kondisi sosial ekonomi ya. Jadi nanti membuat suatu keluarga nanti akan didata terkait dengan bagaimana kondisi rumahnya, dindingnya, lantainya, bagaimana dengan sanitasi air bersihnya. Pendidikan masuk Pak? Pendidikan juga ada di sana, kemudian juga kan juga dengan rumah tangga atau keluarga yang menerima bantuan-bantuan sebelumnya itu juga akan ditanyakan kembali. Kemudian juga terkait dengan kepemilikan aset, apakah kepemilikan aset. Jadi apakah suatu rumah tangga memiliki aset gerak maupun tidak juga akan ditanyakan di sana. Nanti ada kuesioner nanti akan dipegang oleh para petugas. Jadi nanti masing-masing keluarga akan didata siapa anggota keluarganya dan bagaimana terkait dengan ya seperti yang saya sebut tadi, bagaimana kondisi perumahannya, mana akses kesehatannya bagaimana dan sebagainya. Oke. Dan tentunya ada petugas yang langsung ke sana ya Pak, dari masing-masing pasti kecamatan. Ya. Nah, nanti moga juga tugas kami juga didampingi oleh aparat desa ataupun mungkin didampingi oleh mungkin dengan keamanan ya. Kami juga nanti juga kami juga nanti akan apa istilahnya beraudiensi ke Kapolres dengan Bapak juga dengan Kesatpol, karena kami juga nanti akan tanggal 29 Oktober kami ada malam Reksosek ya. Nanti kami akan malam-malam kami akan mendata para kaum papa yang istilahnya tidak memiliki rumah ataupun yang berkeliaran jalan-jalan itu juga akan kami tanyakan. Kalau di mana di kota-kota besar juga mungkin ataupun di pelabuhan ataupun mungkin di istilahnya rumah orang-orang kapal istilahnya seperti itu ya bisa nanti akan didatangi. Untuk jumlah petugas BPS kita ada berapa di lapangan Pak? Kalau di Empat Lawang ini kita ada 400 orang ya. Kalau di Sumatera Selatan semuanya ada sekitar 14.000 lebih ya. Untuk Empat Lawang ini kita ada sekitar 400 petugas yang akan turun ke lapangan nantinya, dan nanti itu akan turun di 156 desa yang ada di 10 kecamatan di Empat Lawang ini. Jadi pelatihan petugas sudah kami lakukan kemarin terakhir hari Minggu tanggal 9 ya, 9 Oktober kemarin sudah selesai pelatihan, dan sekarang para koordinator tim itu juga telah kami kumpulkan kembali. Nanti kita membagikan alat-alat yang nanti akan dibawa oleh para petugas di lapangan. Jadi sekali lagi terimalah tugas kami dengan baik dan jawablah pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Jadi kami berharap sekali tidak hanya dari petugas kami yang kami harapkan mereka istilahnya bisa melakukan pendataan dengan baik, tapi juga kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan itu juga sangat-sangat diperlukan. Harus jujur ya. Oke, untuk sejauh ini nih peran pemerintah daerah kita Kabupaten Empat Lawang dalam mensukseskan Reksosek ini sejauh mana, seperti apa gitu? Iya, kami sudah mendapatkan dukungan ya, jadi sudah mendapat dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Joncik, baik melalui edaran, melalui apa istilahnya kami kemarin juga mensyuting beliau ya, jadi kita membuat film mendokumentasikan yang ada ucapan beliau itu Pak ya. Betul. Nah itu nanti bisa diakses di mana, di IG kami, misal Bapak Ibu penduduk Empat Lawang, masyarakat Empat Lawang untuk melihat dukungan-dukungan nanti ada di IG kami di sana. Jadi dukungan-dukungan Bapak Bupati, dukungan dari OPD juga telah kami peroleh ya, khususnya dalam rangka menyukseskan pendataan ini. Jadi kami juga telah kemarin melakukan tanggal 22 September kami melakukan ini rapat koordinasi tingkat kabupaten di ruang Madani di Bupati. Di sana dibuka oleh Bapak Sekda, dihadiri oleh OPD, dihadiri oleh camat,
dan juga lurah juga dari Pendopo. Jadi sukses juga acara kami. Intinya di sana kami istilahnya sosialisasikan bahwa nanti tanggal 15 Oktober sampai 14 November itu akan ada tugas pendataan yang akan mencacah ataupun istilahnya melakukan pendataan di setiap keluarga yang ada di Kabupaten Parlawang ini. Oke, berarti sudah banyak sekali persiapan-persiapan yang sudah ya. kita lakukan Pak untuk mensukseskan Reksosek ini. Betul, ya. Nah, kalau sudah sukses Reksosek ini harapannya apa nih ke depan? Ya, kalau sudah sukses ini nanti kan data ini telah kami peroleh dengan baik, hasilnya baik, nanti juga akan ada forum komunikasi publik, akan kami launching istilahnya ya. Sebelum nanti data itu benar-benar akan kita serah terimakan ke pemerintah, di mana akan pemerintah akan lebih lanjut akan melakukan perlindungan sosial ataupun pemberdayaan masyarakat, kebijakan-kebijakan terkait dengan hal itu. Nah, nanti kami juga akan ada suatu di tahun depan itu, awal tahun depan akan ada kami dengan pemuka-pemuka masyarakat di desa, nanti kami akan melakukan forum komunikasi terkait data yang kami hasilkan. Jadi sebelum data itu nanti memang sudah istilahnya bisa dilakukan suatu perencanaan yang baik oleh pemerintah, data itu juga kita istilahnya nanti akan kami sampaikan ke forum komunikasi publik dengan masyarakat, ini loh data yang telah kami dapat, mungkin nanti bisa diklarifikasi dan sebagainya, nanti kita akan saling tidak saling menjatuhkan, tapi di mana kita akan saling memberikan masukan. Iya, saling mensupport ya, ya. Koordinasi, kolaborasi itu sangat penting. Iya, benar. Komunikasi, jangan sampai nanti ada yang merasa, loh kok nama saya tidak ada, kok nama saya ada, dan sebagainya. Itu semoga semua itu tidak ada lagi. Jadi apa yang kami hasilkan sesuai dengan kondisi lapangan, dan kami tidak ada tendensi apapun terkait dengan data yang dihasilkan, karena itu memang sudah tugas kami. Oke. Ini pertanyaan terakhir Pak ya, terakhir banget sebelum ke closing statement ya. Kenapa masyarakat Empat Lawang harus ikut andil mensukseskan Reksosek ini? Ya, tidak hanya masyarakat Empat Lawang, jadi masyarakat seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Baik yang ada di desa, kota, maupun ada di perbatasan, ada yang di luar negeri pun semua didata. Jadi diharapkan seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki keluarga negara Indonesia dimanapun berada di seluruh dunia, itu akan didata. Jadi tidak hanya Empat Lawang ya. Jadi mohon sekali lagi jawablah dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi diharapkan masyarakat dengan data yang diberikan dengan sesuai apa adanya, kejujuran di sana, itu akan memberikan istilahnya memberikan petunjuk kepada pemerintah dalam memberikan kebijakan yang pas, tepat sasaran seperti itu. Jadi tidak ada tumbang tindih dan sebagainya. Seperti itu. Itulah yang nanti sebelumnya ini kan mungkin Bapak Ibu tahu mungkin sekarang lagi berjalan adalah pendataan keluarga dari BKKBN, dan mungkin pernah dengar DTKS dari Kemensos, bantuan sosial itu nanti semester 2 mulai tahun depan semuanya sudah tidak ada lagi. Itu akan digantikan oleh Reksosek ini. Jadi dari mulai pendataan besok ini Oktober sampai dengan November itulah yang nanti akan digunakan ke depannya. Tentunya dengan updating dilakukan, karena data itu harus tetap diperbaharui. Tidak berarti berhenti di sini, karena data Reksosek ini selanjutnya itulah yang akan digunakan oleh pemerintah. Kemarin juga pimpinan kami di pusat juga telah bertemu dengan Ibu Kemenkyu, bertemu dengan Bapak Menteri Bappenas dan sebagainya, ya, bahwa data ini benar-benar sangat ditunggu oleh pemerintah. Oke, jadi sangat penting ya untuk berpartisipasi siapapun itu ya, baik yang di dalam ataupun yang di luar negeri, untuk mensukseskan Reksosek ini. Karena Indonesia pasti butuh data ya untuk membuat pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia ini ya. Ya, oke, Pak, banyak sekali informasi yang sudah bisa kami dapatkan langsung dari Kepala BPS Empat Lawang, dan pastinya informasi ini bersifat terpercaya ya. Oke, closing statementnya nih Pak. Oke, ya, jadi pada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Empat Lawang, mohon terima petugas kami, jawab pertanyaan dari petugas kami dengan benar, dengan jujur, dengan kondisi yang benar seadanya, sehingga data nanti yang akan kami hasilkan ini akan
sangat-sangat berguna tidak saja bagi pemerintah tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi nanti dengan data yang baik dan benar ini, program yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa nanti tahun 2024 itu kemiskinan ekstrim sudah tidak ada lagi dapat terwujud. Jadi kami mohon sekali lagi pada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Berlawang kejujuran, kemudian amanah dari data-data yang nanti dijawab ya, oleh yang nanti akan ditanya oleh petugas kami, jawablah dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Sekali lagi dengan data Reksosek ini kita mencatat untuk membangun negeri, data Reksosek berkualitas untuk Indonesia lebih sejahtera. Iya, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, pemirsa Rel TV official dimanapun Anda berada, sekian dulu untuk bincang-bincang kita bersama Bapak Kepala BPS Kabupaten 4 Lawang. Semoga informasi yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya Pak ya. Dan semoga Reksosek ini kita harapkan sukses prosesnya. Amin. Ya. Amin. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di YouTube Rel TV Official. Harapannya ke depan kita bisa bekerja sama lagi Pak ya. Amin ya. Kami tunggu. Oke Pak, siap. Oke pemirsa, sekian dulu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.